Shalom, puji Tuhan saudara, ya saya mendengar kesaksian dari beberapa saudara hamba Tuhan. Saudara diberkati dengan acara ini. Ya saudara, itulah yang kita sangat rindukan, bahwa Tuhan hadir dalam setiap acara kita. Mau sehebat apapun acara itu, mau siapapun yang datang, presiden sekalipun, kalau Tuhan gak hadir buat apa? Amin. Jangan tertipu hari-hari ini. Ya, kehadiran Tuhan itu yang luar biasa. Kehadiran Tuhan itu yang membawa perubahan. Ya, kehadiran Tuhan itu segalanya, saudara. Saya pengen kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, saudara. Di sana kisah tentang ketika Salomo membangun rumah Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, kita lihat bersama ayat yang 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama, saudara. Tuhan tidak pernah meminta untuk bangsa Israel itu membuat rumah bagi Tuhan. Tuhan gak pernah minta. Dulu kehadiran Tuhan itu ada di kemah suci, ketika bangsa Israel dalam perjalanan. Ya, tapi bedanya kemah dengan bait suci itu apa? Kemah itu berpindah-pindah. Di mana bangsa Israel ada, mereka bangun kemah suci itu, tabut Tuhan ditaruh, di situ Tuhan hadir. Ketika bangsa Israel sudah nyaman, mereka diberi tanah perjanjian. Daud punya sebuah kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, dia ingin Tuhan itu hadir senantiasa bagi bangsa Israel. Tapi Allah berfirman, Daud, engkau tidak bisa mendirikan rumah bagiku, karena tanganmu itu berlumuran darah. Memang Daud dipilih menjadi raja pada waktu itu untuk menaklukkan musuh-musuh bangsa Israel. Jadi dia harus berperang, dia membunuh banyak sekali orang. Tapi sebuah kerinduan dari hati Daud adalah dia pengen bangun rumah. Tujuannya apa? Untuk Tuhan itu hadir. Rumah Tuhan itu satu tujuannya agar Tuhan hadir di situ. Amin. Bukan supaya banyak perpuluhan di situ. Amin. Amin yang kenceng. Itu baru prajurit. Biasa aja, gak usah terlalu panjang. Itu udah marah. Amin. Bercanda. Nih ya. Jadi tujuan rumah Tuhan itu dibangun karena Daud itu rindu Tuhan hadir menyertai bangsa Israel. Karena dia tahu kehadiran Tuhan itu segala-galanya, saudara. Waktu Tuhan hadir, coba apa masalah kita apa? Apakah dia tidak akan bekerja? Apakah dia tidak akan turut campur tangan? Tapi hari-hari ini banyak gereja tertipu, mereka gak peduli Tuhan mau hadir mau tidak. Yang penting tim PPW-nya seragamnya bagus. Ada yang menentukan tim PPW itu high heel-nya harus 14 cm. Makanya bodinya harus bagus, biar seksi. Nanti tidak lama pendetanya selingkuh sama singersnya. Karena terlalu seksi. Bahaya, saudara. Jadi api-api asing dibawa dalam gereja. Kenapa? Karena gereja sudah kehilangan Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan di dalamnya. Tidak ada daya tarik apa-apa. Jadi dicarilah yang menarik. Seragam singers harus pakai yang bahannya Hermes. Ya, yang bahannya bagus. Karena yang datang di gereja kita ini orang-orang kaya. Pret. Kau taruh imanmu pada orang kaya. Maaf saudara. Sorry ya, sorry. Engkau melupakan Tuhan. Jangan taruh imanmu pada orang kaya. Ya, apalagi ada pendeta bilang sama saya begini, Bu, orang kaya di gereja kita perlu loh Bu, kasih aja mereka panggung. Gembala ngomong ke saya, kasih aja mereka panggung Bu. Mereka itu kan cuma cari panggung di gereja orang-orang kaya itu. Saya bilang suruh dia bikin panggung aja di rumah, biar dia naik-naik turun di panggung itu di rumah. Ini tuh bukan panggung, saudara, ini tuh mimbar. Banyak pendeta sembarangan, oh ini kaya yang punya ini, kasih dia panggung.
Suruh naik aja dia. Bahkan banyak yang dilantik jadi pendeta. Padahal belum bertobat. Masih selingkuh. Perempuannya banyak. Tapi kaya. Perpuluhannya gede. Pret. Pendeta bertobat. Jangan lihat orang kaya. Ya, apalagi orang kayanya dicatat nomornya. Tiap pagi dikirimi ayat. Pendeta model begini. Hidupmu melarat. Hidupmu susah. Terkutuk. Tuhan bilang terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk, saudara. Kenapa sering kali hidup kita terkutuk keadaannya? Pelayanan kita gak pernah maju. Karena kau taruh imanmu pada orang kaya. Apalagi kalau sudah lihat orang kaya datang, mukanya berubah jadi celengan babi. Biar diisi. Cerita semua kesusahannya. Jadi begini loh Pak, kita ini. Nggak usah, kau duduk di kaki Tuhan, ngeluh sama Tuhan. Dia sanggup, saudara. Kehadiran Tuhan. Daud tuh rindu Tuhan bersama-sama. Makanya dia rindu bangun. Tapi Tuhan bilang bukan kamu yang bangun. Anakmu sesudah engkau ya akan membangunnya. Ketika Salomo naik tidak banyak peperangan lagi bangsa Israel. Karena sudah nyaman. Mereka sudah rebut tanah-tanah itu. Daud yang membunuh banyak orang. Makanya Tuhan tidak izinkan Daud membangun rumah bagi dia. Tanganmu itu berlumuran darah. Tapi hatinya rindu sama Tuhan. Salomo naik, dia bangun bait suci. Baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Sif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan, ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan sekeliling rumah besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat 5, tingkat bawah 5 hasta lebarnya dan yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Salomo membangun semua yang terbaik, bahan yang terbaik, desain yang terbaik. Dia mau beri bagi Tuhan ya untuk membangun rumah itu karena ini tempat berdiamnya Tuhan. Lihat ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi selama pembangunan rumah itu. Tidak boleh ada bunyi apa-apa, saking mereka menghormati kekudusan Tuhan. Tidak boleh ada bunyi apapun. Bayangkan bangun bait suci itu gede banget. Peralatan semua dipakai, alat-alat semua, tapi tidak boleh ada bunyi. Sebagai lambang tanda betapa kudusnya mereka harus menghormati Tuhan. Saya mau tanya, orang bangun rumah tidak ada bunyi bisa? Tidak bisa. Tapi pengerjaannya, batu-batunya diukir itu jauh di tempat penggalian batu. Jadi diangkut sudah dalam keadaan ready, dipasang, tidak boleh ada bunyi. Dia menghormati Tuhan. Luar biasa supaya Tuhan hadir. Saudara, tapi saya pengen kita baca saudara, ya. Ketika itu dikatakan di sana ayat yang ke-8, pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu. Dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah itu ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah di sekelilingnya, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Ayat 11, Tuhan melihat
kesungguhan hati Salomo. Dia melihat kesungguhan hati bangsa Israel yang merindukan kehadirannya. Lalu Tuhan ngomong ayat 12 apa saudara? Baca bersama. Ya, ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Ini inti yang kita mau baca. Ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Oke, engkau membangun rumah itu bagus. Tuhan lihat. Engkau tidak ada bunyi satupun menghormati Tuhan. Gereja, seringkali kita berpikir membangun rumah Tuhan harus begini begitu baik. Ya, tetapi Tuhan bilang intinya di sana. Mengenai rumah yang sedang engkau bangun ini, yang sedang kau dirikan ini. Cuma satu syaratnya Tuhan bilang, supaya aku tinggal. Supaya aku tinggal, bukan singers yang langsing. Amin. Ya. Bukan soal Pak Pendetanya gimana-gimana. Tapi Tuhan bilang, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan mereka. Tujuan daripada rumah itu dibuat adalah supaya Tuhan hadir dan tinggal. Tapi Tuhan tidak minta banyak syarat untuk dia tinggal. Dia bilang, engkau harus hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Itu saja saudara. Enggak berat Tuhan minta. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana supaya gereja kita, pelayanan kita ada Tuhan di dalamnya. Karena engkau pelayanan, tidak ada hadirat Tuhan, tidak usah kau jadi pendeta. Buat apa? Kosong. Sekarang banyak orang pintar khotbah, saudara. Ya, apalagi kalau khotbah, mari saudara kita dengarkan poin-poinnya. 1, menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya. 2, pret teorito. Jemaat itu tidak bisa dengar yang seperti itu. Apa yang menarik dari seorang hamba Tuhan? Waktu engkau datang dan Tuhan ada bersama-sama dengan hidupmu. Karena engkau hidup dalam kekudusan. Engkau taat kepada firman Tuhan. Taat mendengar suara Tuhan. Makanya kemarin saya sampaikan, saudara masih percaya nggak kalau Tuhan itu masih bicara? Kalau saudara nggak percaya, nggak usah jadi pendeta saudara. Ya jemaat saja banyak loh yang peka mendengar suara Tuhan. Kadang ada jemaat yang lebih. Saya habis ngobrol dengan pendeta Ani, ya, kita menilai kan saudara omongannya, wah tidak ada Tuhan, kosong orang ini. Saya ketemu dengan jemaat biasa ibu-ibu, Bu, satu kali Bu ketika saya berdoa, Tuhan itu ngomong sama saya Bu, gini Bu, ya, tapi ngomongnya jangan yang aneh-aneh ya. Kemarin tuh ada jemaat, Bu, suami saya selingkuh, saya sudah capek dengan hidup. Ibu tetap berdoa supaya suamimu bertobat. Pagi-paginya kirim ya, Bu, tadi malam saya berdoa, saya dengar suara Tuhan jam 2 malam. Apa Bu? Tuhan bilang, kau harus cerai dengan suamimu, karena aku sudah menyiapkan seorang laki-laki buatmu. Oh haleluya ya Pak Pendeta ya. Saya bilang gitu, Bu, itu Tuhan yang mana ya Bu yang ngomong begitu ya? Tolak ukur kita ngomong suara Tuhan itu, tolak ukurnya firman Tuhan. Tuhan itu membenci perceraian. Lah kok ibu bilang Tuhan suruh ibu cerai? Tuhan sudah siapkan seorang laki-laki.
Saya ini pendeta enggak bisa ditipu. Saya ini hamba Tuhan enggak bisa ditipu. Langsung saya balas chattingannya gini. Ibu sudah punya kenalan laki-laki? Langsung. Ya, langsung saudara itu harus peka jadi pendeta. Karena jemaat itu kadang konseling belok-belok kayak ular. Tapi tujuannya satu. Langsung saya tembak. Ibu sudah punya kenalan laki-laki? Terus hehehe, iya bu ada. Bret. Ya, dia mau cari pembelaan. Udah capek suaminya begitu pengen nikah sama orang lain. Terus dengar suara Tuhan. Banyak orang bawa suara Tuhan. Saudara, suara Tuhan tolak ukurnya firman Tuhan. Tuhan masih bicara sampai hari ini. Kalau ada pendeta yang sudah tidak mendengar suara Tuhan, kau tuli. Apa yang kau mau dengar pesan Tuhan bagi jemaatmu? Tuhan tidak berubah. Dia bicara kepada Abraham, dia bicara kepada Musa, dia bicara kepada Daud, dia bicara kepada Salomo. Dia juga mau bicara sama Debbie Basir, sama Pak Victor, sama Pak Benny, sama semua saudara yang ada di tempat ini. Tuhan pengen kita tahu hatinya, katakan amin. Tuhan hidup, dia ada, dia nyata. Hari ini tema kita walk with God, berjalan bersama Tuhan. Hamba Tuhan harus berjalan bersama Tuhan. Kita butuh kepekaan di dalam pelayanan. Kita butuh tuntunan. Ya, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan pelayanan kita tuh nol. Gereja kita tuh tidak ada apa-apanya. Cuma bangunan tok. Ya, cuma tempat entertain tok. Makanya sekarang banyak gereja sudah nggak ada bedanya sama Holy Wing. Kalau orang cuma datang nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, hidupnya nggak berubah, ngapain? Iya nggak saudara? Lah gereja harus mengubah orang. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Dan ketika orang ketemu Tuhan, dia pasti berubah. Ya, dia pasti berubah saudara. Tuhan bilang sama Salomo, mengenai rumah yang engkau dirikan ini, kata Tuhan. Asalkan engkau hidup sungguh-sungguh, mengikuti ketetapanku, melakukan peraturanku, dan mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang. Syarat untuk Tuhan hadir dalam pelayanan kita itu apa? Ketaatan kepada Tuhan. Dia hamba loh. Kita ini, kita hamba loh, dia Tuhan kita loh. Saya saudara waktu dapat panggilan, pindah dari Solo. Di Solo tuh saya pelayanan saudara. Ya dulu saya sudah keliling juga khotbah-khotbah di beberapa gereja. Ada salah satu pendeta di sini Ibu Eva Srioko. Dulu gerejanya itu tempat saya pelatihan khotbah. Saya naik motor kalau pelayanan ke gereja beliau saudara. Ya bawa anak kadang ya saya taruh di depan, anak saya masih kecil, saya khotbah saudara. Ya pagi khotbah, ya sore khotbah ya. Lalu saudara, ya saya tiba-tiba dapat panggilan. Waktu di Solo itu saya tiap hari nangis. Saya enggak tahu kenapa saya itu nangis. Lalu satu kali saya tahu Tuhan ini mau bicara. Kadang lagi naik motor gitu pelayanan di Karanganyar, Jati, naik motor saya saudara. Ya, tiba-tiba air mata saya bercucuran. Saya bilang saya tahu Tuhan ini mau ngomong sesuatu. Lalu saya ambil doa puasa. Saya datang ke satu tempat saya berdoa. Saya bilang Tuhan aku tahu engkau mau bicara kepadaku. Bicara Tuhan, sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan. Saya dapat suara Tuhan. Ya Tuhan tuh sedih melihat gereja-gerejanya hari-hari ini, hamba-hambanya hari-hari ini tidak lagi memikirkan hatinya, nggak lagi fokus dengan jiwa-jiwa. Saya nangis ketika saya menerima hati Tuhan tuh, saya nangis terseduh-seduh. Besoknya saya datang lagi doa puasa di tempat itu. Bicara apa yang kau mau bagiku Tuhan. Aku ini hambamu, bicara. Lalu Tuhan tuh ngomong, aku akan bawa kamu keluar dari kota ini. Ke satu tempat yang akan aku tunjukkan. Saya bilang lah kok kayak Abraham ya. Saya bilang gini Tuhan, aku udah beli rumah di Solo. Rumah saya tuh lumayan. Sudah mapan saya, sudah aman. Ya, kehidupan sudah mulai mapan. Ya, rumahnya bagus ya. Tuhan mau bawa saya kemana? Aku akan bawa kamu pindah. Saya bilang tapi jangan main-main loh Tuhan. Di rekening saya itu ndak ada uang. Jadi saya anaknya udah 3. Kalau mau pindah itu butuh biaya. Terus saya bagaimana rumah ini? Pokoknya ndak kebayang saudara. Tapi saya cuma nangis. Lalu Tuhan tuh bilang gini, kamu tuh hamba.
Hamba itu harus taat kepada Tuhannya. Karena kalau kamu tidak taat kepada Tuhannya, kamu melakukan sesuatu bukan yang aku mau, kamu itu pengangguran di mataku. Kamu harus melakukan apa yang aku mau, kata Tuhan. Saya nangis, saudara. Kamu bayangkan kalau kamu punya pembantu di rumah, lalu kamu bilang, Mbak nanti cuci spray ya. Saudara pulang, saudara bilang, spray sudah dicuci, saya nggak mau cuci spray Ibu hari ini. Saya maunya cuci horden. Tiap saudara ngomong, pembantumu ngomong begitu, saudara pecat nggak ini pembantu? Ini pembantu kok bangkang terus ya, tak omongin aja, lakukan B. Nah sama Tuhan tuh begitu. Jadi saya cuma nangis, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau bawa saya pergi dari kota Solo ini, pasti Tuhan bicara sama suamiku, ya. Saya enggak mau ngomong, biar Tuhan yang ngomong sama suamiku. Satu kali di rumah, kita lagi duduk-duduk, suami saya itu bilang sama saya gini, Say, kamu rasa enggak kalau kita ini di Solo ini sekarang stuck? Saya kaget. Saya bilang, loh kamu kan tiap hari pelayanan, tiap hari Minggu pelayanan. Saya juga tiap hari Minggu pelayanan. Hari-hari biasa saya isi di perusahaan-perusahaan kantor. Kok kamu ngomong begitu? Dia bilang, iya loh. Aku rasa kita ini stuck loh. Stuck artinya kita nggak ngikuti tuntunan Tuhan lagi. Ya, kita memang sibuk pelayanan tapi udah bukan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Lalu suami saya bilang gini, Say, kamu rasa nggak kalau Tuhan mau bawa kita keluar dari kota ini? Syok saya, saudara. Lalu saya cerita sama dia, kamu tahu nggak? Aku tuh ambil doa puasa hari ini pergi berdoa di satu tempat karena aku juga dapat panggilan Tuhan. Lalu suami saya bilang gini, kira-kira Tuhan mau bawa kita kemana ya? Saya bilang ya saya juga enggak tahu. Suami saya bilang kayaknya ke Batam. Saya bilang kenapa ke Batam? Dia bilang dulu selesai sekolah Alkitab di Bandung, saya di Pruskuneo itu ada gereja Batam yang mau minta dia pelayanan di Batam. Tapi karena dia sudah waktu itu tunangan sama saya, dia harus pulang ke Solo. Jadi dia bilang mungkin Tuhan mau teruskan panggilan itu, kita ke Batam. Saya bilang sama dia, tidak usah atur Tuhan. Ya, kita tunggu saja, kan Tuhan yang panggil, Tuhan yang teguhkan. Lalu saya bilang sama dia, sama suami saya, dulu kan kita ada pendeta yang ajak pindah ke Jakarta. Ya jangan-jangan kita ini dipanggil Tuhan ke Jakarta. Pendeta itu bilang gini, kamu berdua itu udah bukan di Solo tempatmu. Kamu berdua tuh harusnya berangkat ke Jakarta. Kita langsung ngomong gini, enggak Pak, kita di Solo. Kenapa? Kita sudah beli rumah di Solo. Karena rumah itu mapan kan. Sudah ya lambang kemapanan, sudah kita di situ aja nyaman gitu. Dia bilang gini, nanti satu saat kalau kamu dapat panggilan ke Jakarta, kamu hubungi saya ya. Saya ingat itu, saya bilang sama suami saya, itu dulu pendeta panggil kita pindah loh ke Jakarta. Terus saya bilang, coba saya cari WA-nya ya di HP saya. Saya buka HP saya, nomor pendeta itu sudah enggak ada. Karena saya sudah ganti HP, nomornya ke bawah di HP saya yang lama. Orang penting itu ganti HP, bukan ganti nomor terus. Ya, ada pendeta, Bu, nomor saya sudah ganti. Minggu depan lagi, Bu, nomor saya ganti. Kayaknya dikejar-kejar pinjol, pinjaman online. Awas kalau ada pendeta yang pinjol ya. Ganti nomor terus, ini something saudara. Nomor saya itu yang buat konseling di YouTube, itu nomor pribadi saya yang HP ini, itu sudah sejak saya belum menikah. Ya, nomor itu sudah saya bawa sampai hari ini nggak pernah saya ganti nomor. Jangan ganti-ganti nomor pendeta, amin. Kelihatan kalau kau itu banyak dikejar orang. Ya, di telepon nomor yang ada 7 sedang bersembunyi. Sedang dikejar-kejar debt collector. Tapi di sini tidak ada, semuanya nomornya tetap sama. Lalu saudara saya bilang sama suami saya, enggak ada nomor pendeta itu. Suami saya bilang, nanti saya minta di gereja. Gereja kita kan sering ngundang pendeta itu. Terus tiba-tiba saya bilang sama dia, saya enggak usah minta. Kenapa? Kita jadikan ini tanda. Kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang kirim nomor teleponnya itu pendeta. Buat saudara, kira-kira susah enggak Tuhan kirim nomor telepon? Ini pendeta semua nih saya tanya, susah enggak? Apa? Tidak, susah. Secara pikiran manusia memang susah. Bagaimana caranya Tuhan kirim nomor telepon? Tapi saya bilang sama suami saya, kita ini kan sebenarnya enggak niat mau pindah. Ribet saya, di rekening kita kalau ada uang 1 M,
Saya langsung, oke Tuhan, pindah kemana? Masanya ini enggak ada uang, saldo aja kadang minta maaf. Ya, maaf, saldo Anda tidak cukup. Padahal tidak lebaran loh, dia minta maaf terus. Tiap cek minta maaf. Saudara, akhirnya saya bilang sama suami saya, biar Tuhan, kan Tuhan berkuasa kan? Ya udah kita tunggu 1 minggu, 2 minggu, enggak terjadi apa-apa saudara. Tiba-tiba malam-malam ada teman suami datang ke rumah bawa flash disk. Dia bilang, Mas Daniel, ya di laptopmu ada lagu-lagu rohani kan? Ada. Tolong kopiin ya, saya mau pakai buat di gereja. Nanti kopi di HP, di flash disk saya ini ya. Ini ya tak tinggal. Dia bilang, iya taruh aja di meja situ. Ngobrol-ngobrol lupa, dia udah pulang. Berapa hari gitu suami saya enggak buka-buka itu flash disk. Malam-malam dia tuh lagi di depan laptop. Iya ada ini orang suruh copy lagu-lagu rohani. Dia pasang flash disknya di laptop. Dia bukalah filenya. File pertama yang dibuka. Daftar nama pendeta dan nomor HP. Kok enggak wow ya? Wow, wow, wow. Wow enggak saudara? Dan yang lebih syok lagi waktu diklik. Namanya pendeta itu nomor 1. Luar biasa Tuhan tuh. Ada yang mustahil buat Tuhan. Waktu dia sedang berurusan dengan hidup kita. Dan kita nangkep dan kita mau taat. Dia mulai bekerja. Nggak ada yang mustahil. Lalu suami saya kayak orang kesetanan. Dia teriak, dia panggil saya. Non, non, non. Suami saya panggil saya non. Karena saya nonong nih loh. Makanya saya tutupi pakai poni begini. Ya, saya panggil suami saya Jo. Artinya bojo. Jadi kalau saudara panggil, saya panggil dia Jo. Namanya bukan Jonathan. Tapi bojo. Saudara, dia teriak, saudara kayak orang kesetanan. Dia bilang, non, non, sini, non, sini, non. Saya datang, ngopo toh? Iki lu. Saya lihat, hah? Astaga, tenan? Tenane kui. Tenane. Saya bilang, tenane Tuhan ini tenan lo Tuhan. Iki tenan tuh Tuhan. Akhirnya yuwis kui SMS itu pendeta. Saya catat nomornya, saya SMS, Pak, tawaran pindah ke Jakarta masih berlaku. Kayaknya kami dapat panggilan Tuhan. Tidak dibalas saudara. Tidak dibalas berbulan-bulan. Maksudmu itu apa? Oh. Maksudmu ya apa? Saya bilang sama suami saya, ya wes ndak dibalas. Suamiku ngomong teleponan, moh. Saya ndak mau. Kalau memang itu dari Tuhan, ya mesti dia balas wong masuk. Saya ndak mau telepon. Kenapa? Saya berharap saya ndak usah pindah. Anak saya yang masih kecil itu waktu itu TK. Tapi suami saya bilang, ya udah ndak usah balas, biarin aja. Kita biarin. Kita nggak berusaha telepon. Satu kali di gereja suami saya itu ada kayak ada pertemuan pendeta-pendeta begitu. Dia WA saya lagi pelayanan di satu perusahaan. Dia bilang, "Say, cepet kamu ke sini. Pendetanya ada di gereja, datang dari Jakarta." Saya cepet-cepet naik motor ke gereja saudara. Sampai di sana ya keringet-keringet turun dari motor pakai helm. Saya bilang sama suami, mana itu loh, ayo kita ketemu. Selesai kami ketemu, Pak. Bapak terima SMS saya selama ini? Dia bilang, terima. Kok Bapak enggak balas? Iya, saya juga berdoa, saya bilang Tuhan kalau memang orang dua ini memang Tuhan mau bawa pindah ke Jakarta, ya nanti Tuhan ketemuin aja kami, saya enggak mau balas. Mungkin dia juga mikir ini, ngerepotin lagi nih pendeta ini. Ngapain WA saya? Ya, jadi dia bilang saya berdoa minta tanda sama Tuhan. Kalau memang Tuhan yang panggil kamu nanti kita ketemu tanpa janjian. Dia bilang ini terjadi. Kita ketemu enggak janjian. Wow.
Berarti saudara sudah dong sekarang ya. Ya, dong pora. Udah dong ya. Saudara, lalu saya bilang sama suami saya, "Yowes, terus gimana?" Dia langsung tantang gini, "Kapan kalian berangkat untuk menjadi pengintai? Intai dulu negeri yang penuh susu dan madu itu." Jangan wow. Nggak penuh madu, racun di sana. Banyak racun. Bukan penuh susu dan madu, ternyata banyak racun di sana. Kami bilang gini, "Oke Pak, kapan kita bisa berangkat? Lihat dulu bagaimana pelayanannya." Oke, nanti berangkat. Kita atur waktu, kita berangkat saudara. Waktu kita berangkat, ini bunyi apa ya? Sangkakala ya? Ini bunyi apa nih? Kalau sangkakala puji Tuhan loh, saudara lagi seminar gini Tuhan datang, langsung ke sorga semua ini. Langsung auto sorga kita nih semua. Lagi kudus-kudusnya ini, lagi berapi-api ini. Ya benar-benar siap ini untuk diangkat Tuhan ya. Tapi Tuhan bilang jangan dulu, kau harus siapkan jemaatmu. Ya itu jemaatmu tanggung jawabmu. Nanti besok saudara menghadap Tuhan, ditanya jemaatmu mana? Saudara disuruh balik belakang. Ya jemaatmu 3.000, saudara noleh cuma 100. Yang lain terhilang, jangan ketawa kau, sedih. Sedih, ini tanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Ya tanggung jawab, jangan cuma dicukur dombanya, bulunya diambil. Domba kedinginan, tersesat, tidak ditolong, dibiarin. Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Ya, itu yang Tuhan ingetin bagi gembala-gembala, jangan kau cukuri saja itu domba, kau mintai duitnya. Ya nanti kalau dia kedinginan, dia kepasan, kau nggak urus, kau nggak khotbahin tentang pertobatan, tentang kekudusan, ya dia mati kedinginan, dia masuk neraka bener. Nanti saudara akan disuruh lihat sama Tuhan, jemaatmu berapa? Lihat di belakang, siapa yang ada? Saudara menoleh, cuma berapa orang, yang lainnya di neraka, awas loh, tanggung jawab loh saudara, sebagai gembala. Lalu saudara akhirnya sampai di mana tadi? Tapi biasanya saya kalau terbelok begini itu suara Tuhan biasanya. Biasanya itu suara Tuhan. Jangan saudara marah, jangan dibantah ya. Suara Tuhan itu. Saudara akhirnya saya tuh mengintai negeri dan penuh susu dan madu itu katanya. Kami berangkat sama suami. Seminggu saya ikuti pelayanannya pendeta itu di Jakarta. Ya saya bawa tasnya dia. Ya suami saya kadang disuruh nyetir. Kadang ini kita lari-lari bawa tasnya dia saudara. Lalu kita datang pelayanan, ya saya tuh mulai lihat pendoanya, ada satu orang ibu pendoa cerita, "Saya pendoa Bu, tapi suami saya selingkuh, anak saya narkoba." Waduh, saya tuh dengar di gereja ya, mereka ini kok orang gereja, duduk di gereja, tapi kok banyak yang terhilang, keluarganya begini. Saya bilang sama suami saya, kalau aku sih secara spirit sih, iya sih Jakarta ini banyak orang yang harus dilayani ternyata. Gereja isinya puluhan ribu, ribuan, padahal yang bertobat itu bisa dihitung dengan jari saudara. Akhirnya kami pulang ke Solo. Pendetanya bilang, "Kabari ya, nanti kapan kalian mau balik lagi." Tapi dia enggak ngomong, "Nanti kalau kamu pindah di Jakarta, saya kasih kamu PK sekian." Kan enak ya kita kalau dipanggil gitu terus jelas gitu ya. Pendeta juga manusia. Saudara butuh uang enggak? Kita butuh uang kan? Ya butuh lah. Dan kita ini butuh sesuatu yang terlihat jelas. Suami saya bilang gini, dia enggak ngomong sama kita. Ya berapa dikasihnya tiap bulan, karena suami saya di Solo itu ada pelayanan di satu gereja, dia bukan full time, dia pegang tim PPW, tapi tiap bulan dapat PK. Nah itu kami buat cicilan rumah di Solo. Suami saya bilang gini, kalau kita pindah di sana, pendeta itu kan enggak ngomong kita dikasih PK berapa. Ya suruh ngikuti dia pelayanan terus kayak gitu, terus rumah di Solo bagaimana? Kata suami saya, aku enggak mau berangkat ke Jakarta. Saya bilang sama suami saya, kita ini kan ikut Tuhan, bukan ikut pendeta itu. Nanti Tuhan yang cukupkan. Suami saya bilang, imanmu nyampe, imanku enggak nyampe. Ketawamu besar, apa imanmu nyampe? Gaya. Kalau kau dipanggil gitu mau kau berangkat? Jujur pendeta. Ya,
Kita nih ada dalam kenyamanan, setiap bulan ada, rumah bisa bayar, anak-anak sudah nyaman, saya sudah pelayanan, dipanggil ke satu negeri yang kita enggak tahu. Enggak ada harapan dan tidak dijanjiin PK. Kira-kira saudara, inilah dituntut imanmu itu berjalan bersama Tuhan, percaya enggak? Jawab percaya, bercanda. Emang iya betul percaya, tidak segampang ngomong percaya. Makanya iman itu harus diuji. Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang mengikuti dia sungguh-sungguh, mempercayakan hidupnya pada Tuhan sungguh-sungguh, ada upah yang menantinya. Jangan pengen kayak saya. Banyak orang bilang enak ya jadi Bu Debbie ya. Sekarang diberkati. Sekarang kamu mau ikut gak jalan yang saya tempuh? Berat ikut Tuhan. Harus percaya sungguh. Saya bilang sama suami, ya kamu gak boleh gitu dong say. Masa bergantung dari gaji gereja itu? Kan kita ini dipanggil Tuhan. Ya imanmu nyampe, imanku gak nyampe. Memang laki-laki itu, survei membuktikan banyak pria itu yang kena stroke. Kenapa? Karena laki-laki itu cenderung pakai logika, ya, ukuran otak laki-laki lebih kecil daripada perempuan, tapi memorinya full. Semua dipikir sama bapak-bapak, makanya kena stroke. Beda sama perempuan, ukuran otaknya besar, tapi tidak ada isinya. Ya, bukan begitu. Kenapa saudara? Ibu-ibu itu kita nih perempuan pakai perasaan. Ada masalah, kadang kita enggak mikir, kita nangis udah selesai. Perempuan itu gitu, ada masalah nangis sama Tuhan selesai. Ada masalah dia curhat sama temennya, say aku mau curhat nih. Temennya balas, iya kenapa Cin? Ya, dia ketik panjang banget, lu tahu nggak suamiku gini. Temennya itu enggak baca, chattingannya enggak dibaca karena udah males tiap hari dia chatting terus. Cuma dibalas gini, iya percaya ya Tuhan pasti menolong. Dia udah pelong loh. Karena dia udah ketik itu, udah emosinya terluapkan. Nah kalau bapak-bapak kan enggak mungkin curhat tuh bapak-bapak. Ada di sini bapak-bapak yang tukang curhat. Itu pasti bukan laki-laki itu. Itu setengah laki-laki itu. Cucok meong. Mau curhat dong say. Jadi cucok lu. Ya. Lah suami saya ngomong, enggak saya enggak mau. Ya, aku memang benar dia sebagai imam kepala keluarga dia harus memikirkan istri dan anak-anaknya. Lah kalau kita pindah rumah nggak bisa bayar, kita di PHP di sana. Saya bilang ya kalau kita ikut pendeta itu di PHP, tapi kalau kita ikut Tuhan nggak pernah PHP. Pemberi harapan palsu, manusia beri harapan palsu, tapi Tuhan harapannya itu pasti. Amin. Tapi suami saya bilang, enggak, aku imanku enggak nyampe. Yowis, saya bilang, saya tunduk sama suami aja. Kalau enggak mau pindah ya sudah. Tiba-tiba Tuhan tuh enggak kurang cara. Suami saya dipanggil sama wakil gembalanya. Pak Daniel, saya ada mau ketemu Bapak, mau ngomong sesuatu. Ini mulai ke depan, keuangan semua itu ada perubahan sistem. Jadi semua PK dihapus, termasuk PK-nya Bapak yang bulanan dihapus. Oh, bercanda. Tuhan bilang bercanda. Saudara, yang dia pertahankan itu. Tiba-tiba Tuhan bikin acara. Langsung dia ngomong sama Pak Wakil Gembalanya, oh kalau gitu saya sekalian pamit Pak. Ya udah gak ada harapan, mau apa? Mau pamit kemana? Kami memang sudah dapat panggilan Tuhan pindah ke Jakarta. Oh, Bapak jangan putusin apa-apa dulu loh kata wakil gembalanya ya. Dia pulang dia ngomong sama saya, Non memang kita dipanggil ke Jakarta. Saya bilang, puji Tuhan. Kenapa saya? Mulai bulan depan PK dihapus. Ya. Saya bilang, saya senang. Oh iya, puji Tuhan, puji Tuhan.
Dia sih agak gimana, terus saya bilang tapi ini tanda, ayo kita berdoa, Tuhan kami siap berangkat. Sudah imannya pol ini, besoknya ditelepon wakil gembalanya, Pak Daniel saya mau bicara sesuatu, saya sudah laporkan ke gembala, Bapak pamit ke Jakarta. Jadi Pak Gembala bilang semua dihapus tapi Bapak tetap dikasih PK. Ayo. Bagaimana? Saya bilang sama suami saya, jangan kau jual panggilan. Hanya demi sepiring kacang merah. Ya, kenapa Esau menjual hak kesulungannya? Karena kacang merah terlihat di depan mata, sedap menggoda. Tapi janji Tuhan belum terlihat. Janji Tuhan belum terlihat. Dan sering kali kita ini hamba-hamba Tuhan, kita lebih suka sama yang terlihat di depan mata, tapi kita kurang percaya dan tidak mau melihat dengan mata iman bahwa di seberang itu ada negeri yang besar yang dijanjikan Tuhan yang lebih daripada apa yang kita punya sekarang. Ketika Abraham disuruh memilih, Lot memilih, dia pilih negeri yang bagus. Tapi bersama Tuhan, walk with God. Waktu engkau enggak peduli negerinya kayak apa, asal ada Tuhan di situ. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dia bisa mengubah yang kering menjadi subur. Sebab engkau punya Tuhan yang dahsyat. Dia pengubah segala-galanya, katakan. Sebaliknya Tuhan bisa mengubah yang subur menjadi tandus. Dia bisa mengubah berkat menjadi kutuk ketika kita berubah setia. Saya bilang sama suami saya, jangan kau jual panggilan. Ini yang kedua, ini sudah rekayasa loh. Untuk mencoba mengalihkan panggilan kita dari Tuhan. Suami saya jawab, maaf Pak, kami sudah bulat untuk pindah ke Jakarta. Kami berdua berangkat ke Jakarta, anak-anak tinggal di Solo. Ya, karena memang belum ada biaya untuk tinggal. Di Solo saya tidur di kasur enak, kamar pakai AC, rumah baru. Pindah ke Jakarta. Dikasih tempat, saya nginep di rumah saudara saya. Kamarnya itu, tempat tidurnya sih spring bed, tapi sudah gak ada bednya, tinggal springnya. Kamarnya itu ndak ada jendela, kayak gudang, kayak sarang walet, ndak ada AC. Saudara, kita tiap hari sauna. Basah kuyup, tidur malam tuh basah kuyup sampai ke kasur basah, rambut nih sampai tetes-tetes gini. Apalagi saya ini tukang keringet, di AC aja saya berkeringat. Setiap hari ada TV kecil dikasih buat kami. Kami tiap malam hiburannya cuma tukul. Kembali ke laptop. Waktu itu masih ada hiburan, ketawa-ketawa. Ada pembantu datang ke rumah itu. Tuan rumahnya bilang, maaf ya TV-nya mau dipindah di kamar pembantu. Saya bilang gini, ya ampun, cuma itu hiburan kita, kok lebih penting pembantu ya? Tuhan ngomong gini, supaya kamu berdua berdoa, jangan nonton tukul. Hiburanmu itu dari Roh Kudus, bukan dari tukul. Ngerti nggak? Dongpora. Jangan pendeta berharap hiburannya dari TV. Hiburanmu itu dalam hadirat Tuhan, amin. Jadi dari situ kita berdua nih tiap malam gak ada hiburan. Bergandeng tangan, kita doa. Kita nangis, kita lihat-lihatan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kita ikut pendeta itu pelayanan. Kerjaan kita apa? Dia membuka pelayanan di Kelapa Gading. Kita disuruh bagi brosur depan pintu. Waktu itu Pak Petrus Agung bikin acara besar di Kelapa Gading. Kita berdua bagi brosur di acaranya Pak Petrus Agung. Kita berdua ini dulu target dicari-cari sama Pak Victor dan anak buahnya. Siapa orang dua itu bagi-bagi brosur di acara kita ya? Kita berdua nih, saya ngaku pengakuan dosa sekarang di hadapan mereka. Kita disuruh menyusup masuk ke acara itu. Bagiin brosur nih karena kita mau buka pelayanan di Kelapa Gading. Itu ribuan yang datang itu. Ya jadi kita bagi brosur di situ berdua. Ya, itu dulu saya saudara di Jakarta. Ya, lalu kami bilang Tuhan kok kayak begini ya. Memang gak dikasih bulanan.
Pelayanan naik motor dari ujung ke ujung, motor kami bawa ke Jakarta. Kita waktu itu pulang Jakarta Solo, kangen anak, pulang 1-2 minggu sekali. Naik pesawat berdua terbang, masih ada duit tabungan. Lama-lama enggak ada duit, enggak ada pemasukan, enggak ada penghasilan. Pulang naik bus, naik kereta dulu. Lama-lama menipis naik bus. Lama-lama enggak ada duit, adanya motor. Suami saya bilang, ada uang 200.000 say. Kalau kangen anak kamu tok yang pulang naik bus. Saya bilang kita harus berdua pulang lihat anak. Nggak bisa, uangnya cuma 200. Saya enggak kenal Pak Beni waktu itu. Kalau kenal Pak Beni saya kirim emoji nangis. Ya, enggak kenal. Saudara, 200.000 mau pulang lihat anak. Suami saya bilang, enggak bisa berdua, kamu tok apa aku tok. Saya bilang enggak bisa, kita dua-dua kangen sama anak. Suamiku bilang, kalau mau berdua ada motor. 200.000 cukup buat bensin. Kami pulang dari Jakarta ke Solo naik motor, 18 jam. Saudara, dari Cirebon sampai di Solo hujan deras. Kami nggak bisa berhenti, mau berhenti di mana? Di resto, kami nggak punya uang. Kami jalan terus di tengah hujan deras, saya kedinginan. Saya tutup helm saya, pakai mantel hujan. Saya nangis di atas motor. Saya bilang, Tuhan, karepmu, karepmu, karepmu. Udah nggak ada kata-kata. Saya bilang, terserah kau Tuhan. Aku nih ikut engkau Tuhan, kok air mata terus. Tapi biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Kami pulang saudara. Saya ingat kami hanya berhenti makan 1 kali. Di pom bensin Semarang ada tukang jual mie tek-tek di pom situ di pinggir jalan. Suami saya bilang paling harganya 10.000 apa 7,5. Kita bisa mampir makan yuk. Kita makan di situ. Saya tiba di rumah jam 3 pagi. Tangan saya biru mengkerut semua kena air hujan. Saya masuk ke rumah, saya nangis saudara. Saya bilang Tuhan, apa yang sudah Engkau buat? Kenapa Kau panggil kami ke Jakarta begini? 1 tahun pertama tidak ada pelayanan sama sekali. Tuhan perem kita saudara. Saya lihat anak-anak saya lagi tidur. Saya bilang, mereka masih kecil-kecil. Sebenarnya saya bahagia di sini. Kenapa sih Tuhan? Saya nggak mau balik besok. Saya mau di sini aja. Karena balik juga nggak ada pelayanan. Saya nggak khotbah, cuma suruh-suruh bagi brosur. Lalu saya nangis lihat anak-anak saya yang tidur pulas. Saya bilang, saya sebenarnya kan bisa bahagia. Ayat Alkitab itu muncul. Barang siapa mengasihi keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya melebihi mengasihi aku, engkau tidak layak bagiku. Saya nangis lagi saudara. Besoknya anak-anak saya bangun seneng, kami ketemu berapa hari, saya pamit sama mereka. Mami papi mau ke Jakarta lagi. Anak saya yang masih TK itu berlutut di kaki saya. Dia bilang, Mami enggak usah pergi. Mami kan bisa pelayanan di Solo aja. Mami masih TK loh. Saya peluk anak saya bilang, Dek, kamu masih kecil. Sudah pikul salib. Mami percaya Tuhan akan perhitungkan ini semua. Mami papi ini miliknya Tuhan nak. Kami juga tidak berdaya dengan panggilan ini. Mami papi mau sama-sama kamu terus. Tapi ini panggilan Tuhan yang tidak bisa kita tidak jalankan. Kami berangkat lagi ke Jakarta. Tidak ada penghasilan, benar-benar kita pelayanan. Terakhir saya melihat memang pendeta itu istrinya tidak welcome sama kita saudara. Kalau di gereja kami nggak pernah disalami. Tapi kalau ada orang kaya yang datang, Shalom Bapak, Ibu luar biasa. Saya melihat itu. Kami lagi cerita sama suaminya, istrinya tuh mau pulang. Pak, saya mau pulang.
Kamu pulang nggak? Kami tidak dianggap sama sekali. Sampai satu kali dia telepon dengan istrinya. Saya dengar jelas di belakang saudara. Saya duduk tepat di belakang kursinya. Istrinya bilang, kamu di mana? Dia bilang lagi sama Daniel sama Debbie. Saya enggak suka ya kamu itu bawa mereka ke sini. Kenapa kamu bawa mereka ke sini? Saya enggak mau. Saya syok saudara. Saya syok, saya cuma bilang, ya udah nanti kita bicara aja. Yang lucunya, dia bikin KKR di Jakarta. Undang pembicara dari luar negeri. Saya waktu itu singer, suami saya main musik. Karena tempat duduknya gak ada yang kosong. Ibu gembala ini harus duduk di samping saya karena ada satu kursi yang tersisa di samping saya. Dia tuh benci banget sama saya, gak mau lihat muka saya. Tiba-tiba pendeta luar negeri itu jalan keliling sambil berkhotbah. Lalu dia berhenti tepat di depan kami. Lalu dia tanya, what's your name? Saya bilang Debbie. Yes, Debbie, you? Ditanya istri gembala ini. Dia jawab namanya ini. Lalu dia bilang sama istri gembala ini, kamu punya karunia hebat, bernubuat, penglihatan gini-gini. Tapi karena kamu sombong, semua karuniamu dipindah sama Debbie. Saya syok. Oh Tuhan Yesus. Saudara wow, tapi saya enggak tahu. Saudara wow, tapi saya syok waktu itu. Tuhan itu enggak pernah bisa direkayasa. Sekalipun orang terlihat hebat, punya banyak karunia. Itu orang kita enggak kenal. Dia juga enggak kenal ibu gembala ini. Saya syok, tapi setelah itu saya semakin dibenci saudara. Enggak ada pelayanan, enggak ada khotbah. Akhirnya saya bicara to the point sama Pak Pendeta itu. Pak, saya dan suami mau bicara. Saya lihat istri Bapak enggak welcome dengan kita. Kami tidak bisa dalam pelayanan yang seperti ini. Tidak ada damai sejahtera dan saya nggak bisa memaksakan Pak. Daripada Bapak ribut sama Ibu, kami pamit baik-baik. Kita mau kemana? Nggak tahu mau kemana saudara. Lalu dia bilang, loh kenapa kamu berkata begitu? Nanti besok kita ketemu sama istri saya. Kami ketemu berempat di depan istrinya. Dia bilang gini, Daniel, Debbie maaf ya. Kalian nggak bisa tuntut pelayanan dari saya. Karena saya ajak kalian ke sini itu untuk berbisnis. Kami syok. Bisnis apa Pak Beni? Kalau yang diajak itu Pak Beni cocok berbisnis kita Pak. Tapi saya dan suami mau bisnis apa? Kita ini dia tahu hamba Tuhan. Saya bilang oh gitu di depan istrinya. Istrinya duduk dengan sombongnya. Jadi maaf Bapak Ibu, jangan tuntut pelayanan dari kita. Saya bilang kok cerita jadi berubah ya Pak ya. Tapi enggak apa-apa Pak. Ini cara Tuhan, kami pamit, terima kasih. Memang saya tidak menyalahkan dia saudara. Karena kami menggantungkan iman pada Tuhan. Justru saya bersyukur lewat dia kami dibawa ke Jakarta. Kalau enggak lewat dia, jadi kita enggak ada alasan kepahitan. Saya ketemu dia saudara. Ketika kami sudah dipakai Tuhan di Jakarta, saya ketemu dia dalam satu acara. Dia salaman gini, luar biasa ya sekarang jadi hamba Tuhan besar. Tapi kamu gak kepahitan kan sama saya? Saya bilang enggak lah Pak. Kan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Terus dia diam. Dia sambil salaman gini, oh gitu ya. Jadi menurut kamu saya Fir'aun? Mirip Pak. Mirip. Itu jawaban saya, sudah langsung pergi dia. Mungkin dia yang kepahitan sama saya sekarang. Saudara, hamba Tuhan, Tuhanmu itu Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan, bukan manusia. Lalu tapi setelah itu kami masih panjang nih kalau saya cerita enggak cukup nanti sampai sesinya Pak Beni. Lanjut. Saudara tahu saya 3 hari ada di sini. Saya ini baru pulang dari Pekanbaru, Palembang. Saya ke sini 3 hari pelayanan ini. Nanti siang saya ke Surabaya. Dari Surabaya besok Minggu saya khotbah. Hari Senin saya terbang ke Makassar. Anak saya kemarin telepon, Mam pulang kapan? Saya bilang nanti kita ketemu minggu depan nak. Bulan depan kita ketemu minggu depan ya. Saya dari Makassar pulang hanya sehari di Jakarta. Saya ada pelayanan tanggal 5 di Jakarta. Tanggal 6 saya terbang lagi ke Solo.
Lalu anak saya bilang, mami tuh ya pergi terus, mami papi ini milik Tuhan. Kamu juga kalau mami papi di Jakarta kan kamu kuliah. Saya bersyukur. Ya dulu kita sama-sama terus sama anak-anak dari mereka kecil. Nilai firman Tuhan itu kami tanamkan kepada mereka. Sekarang mereka besar, udah kuliah semua. Satu masih SMA kelas 3. Ya, mereka sekarang udah gak ada waktu di rumah. Kita pulang pun kadang kita berdua di rumah. Anak-anak mereka berangkat pagi, mereka pulang malam. Anak saya yang pertama sekarang sudah magang di DPR. Ya sebentar lagi dia selesai kuliahnya. Yang nomor 2 kuliah sambil kerja di Starbucks. Kemarin Pak Bedi cerita anaknya. Saya pelayanan pulang dari Sydney, anak saya ngomong, Mam aku mau bicara sama Mami. Bicara apa? Tapi Mami janji jangan marah. Ngomong dulu, enggak bisa Mami janji enggak marah. Kamu ngomong dulu apa? Janji dulu jangan marah. Enggak, ngomong dulu apa? Aku mendaftar di Starbucks. Saya bilang, yakin kamu? Starbucks itu cuci piring, ngepel, nyapu loh. Makanya aku bilang, Mami jangan marah. Enggak, Mami enggak marah. Malah Mami suruh kamu, sana cepet cuci piring. Ya, saudara, dia masuk di Starbucks. Jam 12 malam. Saya tanya Karen, kamu sudah tidur belum Mam? Dia foto piring kotor. Aku closing malam ini masih cuci piring. Nanti jam 12:30 selesai baru pulang. Pagi dia kuliah. Enggak apa-apa. Ajari anak-anakmu menderita. Amin. Ya, menderita. Enggak apa-apa. Ya, jadi sekarang anak saya jadi tahu, dia bilang, Mam, cari uang susah ya. Susah kan? Bayangkan aku lembur 2 jam sampai jam 1 malam. Ya dapatnya sekian. Padahal aku kalau minta uang sama Mami buat ngopi aja berapa. Iya makanya. Ya sekarang kamu tahu. Biarkan mereka susah saudara. Jangan didik anakmu enak. Suruh dia belajar susah. Ya makanya anak saya itu saya suruh naik angkot ke sekolah. Kamu ke sekolah naik angkot. Masuk sekolah negeri. Mam, tapi di sekolah negeri itu kan bukan orang Kristen. Justru kamu harus bercahaya di tengah kegelapan. Jangan kau kumpul garam sama garam jadi gudang garam kau. Darah tinggi nanti kau. Ya, kau pergi di sana masuk sekolah negeri. Ya, lalu dia bilang, ya udah, tapi kan aku nanti sekolah diantar kan pakai mobil. Kagak, naik ojek atau naik angkot. Yakin Mam? Yakin. Mami dulu sekolah jalan kaki. Ya itu kan zamannya Mami. Nggak ada yang berubah nak. Ya zaman sudah berubah. Kagak, penderitaan tetap sama. Ya udah marah-marah dia. Dia harus keluar dari komplek perumahan naik ojek dulu. Sampai depan komplek baru naik angkot. Pulang hari pertama pusing naik angkot duduk miring. Baru hari pertama nak. Iya, sesuatu yang diulangi selama 21 kali akan menjadi kebiasaan nak. Nggak usah kau protes, ulangi aja terus sampai 1 bulan kau pasti terbiasa. Ya, masih marah-marah 1 bulan udah nggak marah dia. Tapi ketika kami pergi ke gereja naik mobil pribadi menghadap depan dia duduk miring. Saya bilang gini, Dek, kenapa kamu duduk miring? Menghadap depan pusing mau muntah. Saya bilang, sudah biasa susah. Biar susah dia. Amin. Ya, didik dalam kesusahan saudara, biar mereka itu tahan banting. Ya saya bilang kamu akan berproses dengan sekarang adiknya, kakaknya dia udah kuliah bawa mobil, adiknya kelas 6 SD, kelas 3 SMA terakhir. Mam, ya mbok aku tuh diantar toh, ada mobil suruh antar. Nggak, penderitaanmu belum selesai nak. Kakakmu dulu sampai lulus SMA naik ojek. Aku panas, hujan, gini, enggak apa-apa, jalani aja. Kakaknya dia juga ngomong, jalani nak, jalani dek. Kita dulu juga jalani begitu. Enggak boleh kau naik mobil, naik ojek. Tadi pagi foto ngangkat di grup sekolah sama tukang ojek. Enggak apa-apa, ya biar rasa aku menderita itu baik bagiku. Amin. Saudara, kalau sampai hari ini kami ada seperti hari ini, itulah ikuti tuntunan Tuhan. Mungkin panggilan kita berbeda. Ya, kami masih lagi menghadapi banyak pertentangan itu. Suami saya mau pulang, dia bilang kamu bertahan di sini, aku tak pulang, aku enggak tahan dengan pergumulan. Saya bilang kita sudah melewati setengah loh ini saya. Enggak, aku akhir tahun pulang. Enggak ada apa-apa di Jakarta.
Kita diperem sama Tuhan. Kami ikut ibadah di satu gereja besar, diumumin, saudara, ada audisi dibuka bagi saudara yang ingin melayani Tuhan. Kami mencari pemain musik dan singer, saudara boleh mendaftar. Saya bilang sama suami saya, ayo kita ini kan mau pelayanan, apa aja, ayo kita mendaftar. Suami saya bilang, aku pemain musik, kamu mau daftar apa? Nggak ada pengkhotbah. Saya bilang, suaraku iki api, ora elek. Aku mau daftar jadi singers. Suami saya bilang, ya berarti kamu turun tingkat. Nggak ada tingkat pelayanan, itu sama semua di hadapan Tuhan. Ya udah kita ikut audisi ya, ikut. Suami saya kan di rumah saudara saya ada keyboard, ayo kita latihan yuk, latihan. Audisi di Jakarta di gereja besar, harus yang terbaik. Suami saya main, saya nyanyi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Udah persis hari kan? Persis kan? Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Saya sudah latihan, saudara. Saya latihan tiap hari selama ku hidup. Tiap hari, saudara. Ku hidup bagimu. Keluarkan seraknya, saudara. Harus yang terbaik di Jakarta, gereja besar. Ya, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Panjang toh? Persis loh. Tiba saatnya audisi. Udah bagus begitu. Kalau saudara jadi juri, saya lulus enggak? Kalau Pak Victor, saya ikut audisi, lulus enggak begitu? Selama ku hidup, kau hidup bagimu. Masa enggak lulus, saudara saya? Anda tertawa, saya menangis waktu itu. Saya kecewa, suamiku yang enggak lulus. Padahal suami saya tuh kalau Henry Hin dulu datang ya ke Jakarta, kakaknya Benny Hin, dia kalau datang, suami saya yang main keyboard, dia bilang kamu itu pembuka pintu surga. Permainanmu itu pembuka hadirat Tuhan. Orang masuk nama hadirat Tuhan. Dia kalau ke Jakarta selalu hubungi suami saya untuk main keyboard. Dia ajak pindah ke Kanada kita. Ayo ikut, saya bilang enggak, kita di Indonesia. I love Indonesia. Itu audisi, enggak lulus. Saya pulang kecewa sama Tuhan. Tuhan, kami ini hanya mau melayani Tuhan. Di Jakarta kami ini pengangguran, mana janjimu? Apa yang kau buat Tuhan? Hidup kita ini ancur-ancuran di Jakarta, udah gak bisa lihat anak, gak ada duit. Mau ikut audisi pemain musik aja di Jakarta, enggak lulus loh. Saya baca Alkitab. Dalam satu rumah terdapat banyak perabot. Ada perabot yang mulia. Ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia dipakai untuk tujuan yang mulia. Ditempatkan di tempat yang mulia. Tapi perabot yang kurang mulia ditaruh di tempat yang tidak mulia untuk tujuan yang tidak mulia. Aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan barang siapa ingin menjadi perabot yang mulia, engkau harus menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat, supaya engkau dipandang layak dan digunakan untuk setiap tujuan yang mulia. Saya nangis bercucuran air mata. Tuhan ngomong, aku tahu siapa milik
kepunyaanku. Saudara, kita gak bisa pencitraan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Orang yang meninggalkan kejahatannya, yang berjalan mengikuti tuntunannya, mengikuti perintah Tuhan, mereka itulah kepunyaanku. Saya nangis, saudara. Singkat cerita, akhirnya saya justru diundang jadi pembicara di gereja itu. Saya ingat, saudara, waktu kami ibadah di gereja itu, kami tetap ikut ibadah walaupun tidak lulus audisi. Pak Rubin Ong khotbah waktu itu, ya. Saya nangis bercucuran air mata waktu penyembahan. Dan saya mendengar suara Tuhan. Satu saat kamu akan berdiri di mimbar gereja ini untuk menyampaikan isi hatiku. Saya nangis di lawat Tuhan, saya dengar suara itu. Selesai ibadah saya bilang sama suami, tadi aku dengar suara Tuhan. Suami saya bilang, apa? Tuhan bilang, satu saat saya akan berdiri di mimbar itu. Suamiku bilang, audisi singers aja ndak lulus. Piye carane kamu naik di mimbar itu piye? Saya bilang ndak tahu. Ya untuk nek Tuhan yang ngomong ya mesti itu terjadi toh. Singers aja ndak lulus. Tapi Tuhan tahu menempatkan hamba-hambanya di tempat di mana harus dia berada. Saudara, berjalan bersama Tuhan di dalam pelayanan. Artinya apa? Mendengar suaranya. Taat pada perintahnya. Ikuti, dan dia itu ada. Di setiap pergumulan kami ketika saya nangis, dia jawab lewat firman. Waktu saya tahu saya tidak lulus, saya cuma bilang, ya Tuhan. Kan Tuhan tahu di mana harusnya saya berada. Ya, Tuhan tahu saya di mana harusnya memang saya itu ada. Tuhan yang paling tahu di mana saudara itu ditempatkan. Dia akan mengangkat, dia akan merendahkan. Itu Tuhan yang tahu. Bagian kita taat, ngikuti apa yang Tuhan suruh. Banyak orang datang bertanya kepada saya gini, Bu, bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Ayat yang kemarin kita baca, coba kita kembali saudara di Mazmur yang kemarin. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, saya kemarin tidak terlalu membahas banyak ya kemarin karena kita sudah Mazmur 25 ayat 12 di sana kemarin kita sudah baca. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Mazmur 25 ayat 12. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lalu sebagai hamba Tuhan, kita ini butuh bocoran dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita perlu ngerti isi hati Tuhan, kita perlu ngerti rahasianya Tuhan. Dan ayat ini berkata luar biasa, siapa orang yang takut akan Tuhan? Biar kita hari ini berkata, Tuhan, biar Engkau dapati aku adalah salah satu orang yang takut akan Engkau. Dia menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dan dikatakan di sana apa? Rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Wow enggak? Rahasia Tuhan loh. Saya itu kenal dengan Pak Victor, Pak Beni dan Pak Hengki. Tapi mereka enggak pernah kasih tahu rahasianya ke saya. Walaupun kami dekat. Berarti masih ada celah. Saya juga enggak pernah cerita rahasia saya ke mereka. Karena kami dekat. Tapi sebatas kami dekat. Yang paling tahu rahasia saya itu siapa? Suami saya. Kenapa dia? Ya, karena dia itu sangat dekat dan menyatu dengan saya. Kami satu tubuh. Saudara, untuk mempercayakan sebuah rahasia, kita tidak boleh sembarangan. Ya, walaupun kita kenal dekat, kita nggak mungkin mempercayakan rahasia kita. Pak Victor nggak mungkin mempercayakan rahasia ke saya. Kenapa? Kami dekat, tapi kami ya tidak sedekat saya dengan suami saya.
Apalagi Tuhan. Dikatakan Tuhan itu memberitahukan rahasianya kepada orang yang bergaul karib, yang sangat dekat. Kita harus masuk lebih dalam, bukan hanya mendengar suaranya, tapi mengenal isi hatinya. Kenapa suami saya tahu saya? Suami saya itu tahu hati saya. Saya tuh tahu waktu kami dulu baru menikah, saya mendengar suami saya tuh, saya tahu suara dia. Dia masuk rumah cuma teriak, sore, biar dia mau tipu saya tahu ini suamiku. Kenapa? Suaranya aku kenal. Tapi ketika kami menikah lebih dalam, kami masuk dalam sebuah hubungan. Bukan suaranya, dia gak perlu ngomong lapar. Dia cuma garu-garu kepala gini, saya tahu. Ngapa saya kopi? Dia bilang, kok tahu? Aku tahu hatimu. Saya membaca lebih dalam, mengenal hatinya. Saya ingat saudara ketika saya diusir dari rumah pertama kali saya terima Yesus. Saya ada di kos-kosan. Setiap pagi jam 5 saya gitar. Saya ajak doa pagi, yang mau aja, saya nggak gedor kamarnya. Pokoknya di ruang tamu kos itu saya main gitar, memuji Tuhan, siapa yang keluar satu-satu keluar. Akhirnya terbentuk sebuah persekutuan di kos-kosan itu. Itu saya baru bertobat loh terima Yesus. Lalu saya mulai kasih firman mereka yang hidupnya bersinah, satu kos tinggal bareng, bersinah, cabul, itu mulai bertobat satu-satu. Lalu ada salah satu anak di situ, dia juga dari agama seberang. Kami satu saat berdoa bersama, puasa, lalu dia berbahasa roh saudara. Dan akhirnya bahasa roh itu diterjemahkan. Dia bilang begini sama saya. Dia bilang, dengar, aku Tuhan memilih engkau. Satu saat engkau akan menjadi gembala bagi banyak jiwa. Usai nangis bercucuran air mata. Saya masih di tempat kos, cuci baju anak kos. Bagaimana mungkin jadi gembala atas banyak jiwa. Dia bilang, aku memilih engkau. Kenapa? Karena engkau bukan hanya peka mendengar suaraku. Tapi engkau ngerti isi hatiku. Saya nangis waktu itu saya gak ngerti. Tapi hari ini saya melihat Tuhan menggenapi itu. Saudara, di channel YouTube saya. Ya, sekarang hampir 700.000 subscribe-nya. Dan setiap pagi itu hampir 100.000 yang mendengar, 50.000. Saya pergi kemana aja saya ketemu orang yang berkata, Ibu Gembala, aduh saya mengalami perubahan mendengar semua itu. Tuhan genapi loh. Kenali isi hati Tuhan. Tapi mendengar suara Tuhan itu ada ndak enaknya. Ndak semua enak. Ya, siap ndak kita ndak enak. Ya, contoh nih. Saya pergi ke toko, mau beli tas. Manusia hedon saya bilang, enggak apa-apalah beli tas 65 juta, wong kamu bisa beli. Kan kamu juga udah bantu gereja-gereja di mana-mana, bantu pendeta, bolehlah. Mau gesek, Roh Kudus ngomong, itu jadi satu pastori loh di desa. Jengkel saya, jengkel. Masa saya enggak boleh sih? Enggak boleh. Ya udah enggak jadi. Enggak jadi. Saya mau bersaksi sama saudara. Satu kali saudara. Saya itu dapat suara Tuhan. Tuhan itu ngomong sama saya, kamu harus kasih satu pendeta ini mobil. Kamu kasih pendeta ini mobil yang sama dengan punyanya wakil gembalanya. Waktu saya dengar suara itu mobilnya wakil gembalanya 400 jutaan. Saya tengking dalam nama Yesus. Setan bicara, setan ngomong dalam nama Yesus. Kagak. Enggak, 400 juta saudara, mahal enggak? Keluarin uang 400 juta? Enggak. Saya tengking itu suara. Berhari-hari bicara saya tengking dalam nama Yesus. Ini setan. Akhirnya saya sudah gak tahan. Menjadi tahanan roh itu enggak enak. Enggak enak. Saya enggak tahan. Saya bilang gini, Tuhan. Tolak ukurnya suamiku ya. Suami saya ini orangnya agak perhitungan. Bukan pelit, bukan. Bukan. Tapi perhitungan. Perhitungan. Ya. Tapi dia sudah kasih kuasa sama saya, kamu mau memberkati siapa aja, kasih enggak apa-apa. Karena kamu lebih peka mendengar suara Tuhan. Dia tuh, tapi ini kan 400 juta kan. Saya bilang, saya tanya suami ya Tuhan. Kalau suami ngomong iya, iya berarti Tuhan. Tapi kalau dia bilang, wih banyak amat. Berarti ini enggak. Saya berdoa, bergumul, saya satu kali ngomong sama dia, Say, sini aku mau ngomong sesuatu. Aku nih dapat suara Tuhan. Apa? Masa kita disuruh beliin mobil Pak Pendeta.
Dia diem, enggak ngomong. Biasanya, wih gila kali mobil enggak. Dia diem terus. Saya bilang, Say, aku nih ngomong sama kamu. Terus dia bilang sama saya gini, kamu tahu enggak? Aku udah disuruh Tuhan tuh dari bulan Januari. Ternyata karena dia tuli. Makanya Tuhan harus ngomong sama saya. Akhirnya saya bilang, tapi kita disuruh beli yang sama kayak wakil gembalanya loh. Gimana? Dia bilang, iya ya udah memang Tuhan yang suruh kok. Aku juga tuh dari Januari lalu sebenarnya udah disuruh tapi tak diemin. Ya aku ya enggak mau lah. Masa beliin. Saudara, akhirnya kami sepakat ya. Sepakat dinilai 400 juta sekian. Ya wes sepakat. Akhirnya kami pelayanan lah ke Makassar. Pikir saya pulang dari Makassar nanti kita urus. Kita pelayanan di Makassar. Saya ngobrol-ngobrol sama Pak Beni. Ya, kok yo pas pendeta itu lagi ngangkat foto mampir di pinggir jalan. Kita tanya kenapa Pak? Mobil saya mogok. Saya bilang sama suami, kebangetan kita ini, coba itu Tuhan udah ngomong loh, itu mobilnya mogok loh. Ini pendeta juga memang agak-agak saudara. Ya, dia tuh banyak berkorban buat yang lain-lain tapi buat dirinya sendiri kagak. Lalu akhirnya saya bilang sama Pak Beni, Pak kita ini digerakin Tuhan loh Pak. Saya sama suami mau beliin mobil. Pak Beni, ini tahu adik. Baru kali ini saya dengar pendeta beliin pendeta mobil. Biasanya kan yang beliin pendeta mobil siapa? Pengusaha. Tapi baru kali ini pendeta beli pendeta mobil. Saya disuruh Tuhan, Pak. Nggak enak nih suara ini bicara-bicara terus juga. Pak Beni ngomong, ya udah jangan ibu sendiri. Saya separuh, ibu separuh. Ya. Tapi Tuhan udah lihat sikap hati kita 400 juta sekian. Kita rela loh saudara. Rela saya. Saya itu bukan orang yang punya uang puluhan miliar. Enggak saudara, enggak. Tapi saya tahu berkat ini Tuhan percayakan 400 juta beli tas LV dapat berapa? Ya masa saya mau beli sekian aja Tuhan tak kasih. Saudara, ayo kita berjalan bersama Tuhan. Dia tahu semua pergumulanmu. Dia tahu, makanya kita minta penyertaan Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi hari ini. Dia Tuhan yang hidup. Saya bersaksi di depan saudara. Dia tahu air matamu waktu engkau berlutut menangis di kakinya. Saya tidak pernah curhat kepada siapapun. Tempat curhat saya itu hanya di kaki Tuhan. Ketika kami mengalami masa susah, saya bisa minta uang ke ipar saya di Solo. Kami mau pulang, tidak ada duit, tapi saya tidak melakukan itu karena saya bilang, Tuhan, Engkau bosku, Engkau Tuanku, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu saudara, kita membutuhkan anugerah Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita mau bilang di hadapan Tuhan hari ini, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu itu lebih. Ketika Salomo membangun rumah itu, Tuhan bilang, aku akan hadir, aku akan tinggal asalkan engkau taat.